Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, kita lanjutkan materinya. Hari ini pembahasannya yaitu perkara carbon. Ya. Perlu diingat perkara carbon ini ya, perkara-perkara tentang ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu carbon itu cerpen, cerita pendek. Langsung saja anak sekalian, di sini kita lihat unsur jeung teknik nulis carita pondok. Yang pertama yaitu unsur-unsur carita pondok. Di sini ada unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik itu apa? Ya, yaitu unsur nu ngabangun karya eta sorangan. Jadi unsur yang membangun ya, karyanya sendiri. Nah, unsur-unsur intrinsik carbon ya, meliputi yaitu yang pertama adalah tema atau ide pokok ya, terus latar ya, settingan tempat, suasana ya, dan lainnya. Terus galur ya, atau alur cerita atau plot ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk galur ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu galur maju. Apa itu galur maju? Yaitu rangkaian ya, kejadian nu urutanana sesuai ya jeung urutan waktu kejadian. Jadi urutannya yang sesuai dengan urutan waktu kejadian. Nah, itu ya. Atawa nu gerakna ka hareup. Terus yang kedua yaitu galur mundur. Apa itu galur mundur? Yaitu rangkaian kejadian ya. Nu suasanana teu sesuai jeung urutan waktu kejadian. Yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian. Atau bisa dibilang flashback. Ketiga yaitu galur campuran, yaitu campuran antara galur maju jeung mundur. Ini campuran ya antara galur maju dan yang terakhir yaitu galur boga sababaraha tahap ya. Jadi galur ini mempunyai beberapa tahap. Kita lihat di sini. Pertama adalah panganteur. Nah, ya. Panganteur itu bagian carita mangrupa lukisan, waktu, tempat atau kejadian. Ya, mangrupa mimitina carita. Ya, jadi panganteur ini bagian ya berupa lukisan, tempat, waktu, itu seperti apa, ya, kejadian. Nah, itu. Terus penampilan masalah. Penampilan masalah di sini bagian nyaritakeun masalah anu teu di hadapan ku palaku carita. Jadi bagian yang menceritakan masalah ya, yang dihadapi sama pelaku cerita atau puncak ketegangan. Nah, itu ya. Atau konflik bisa. Terus ketegangan turun ya atau antiklimaks. Apa itu? Ya malasa terus bisa diatasi jeung kekhawatiran mulai. Jadi kalau tadi kan penampilan masalah itu problem ya, masalah yang dihadapi. Nah, ini problem solvingnya ataupun pemecah masalahnya ya mulai menurun begitu ya, ketegangan masalahnya misalnya dan lain-lain itu mulai terselesaikan. Nah, itu ya. Terus resolusi itu apa? Masalah geus bisa diatasi atau dibereskeun. Nah, kalau ini masalah sudah diatasi semuanya. Ya. Kalau tadi ketegangan urut antiklimaks itu masalah itu mulai perlahan-perlahan ya bisa teratasi. Kalau resolusi ini hasilnya sudah teratasi. Ya. Yang namanya carbon pasti alur ceritanya atau galurnya itu seperti tadi yang sudah Bapak sebutkan. Pasti ada aktor-aktor ya dan ada masalah ya di dalam isi carbon tersebut. Setelah itu pasti ada pemecah masalah. Nah, itu sudah ini ya, kalau carbon itu sudah biasalah seperti itu. Nah, itu tadi ya resolusi. Terus di sini ada perwatakan. Nah, apa itu perwatakan? Jadi menggambarkan watak atau karakter tokoh. Ada 3 ya. Di sini dialog tokoh ya.
yaitu penjelasan tokoh, ya, penggambaran fisik tokoh. Ya. Tokohnya eta jalma-jalma diceritakeun dina carita jeung loba nyandak peran dina carita. Ya, jadi tokoh ini ya orang-orang yang tampil yang diceritakan dalam sarton tersebut, ya, dan membawa peran. Dina tokoh dibagi menjadi 3, yaitu ada protagonis, ya, atau tokoh utama, terus antagonis, ya, yaitu tokoh penentang atau lawan tokoh utama, ya, dan pritagonis, yaitu penengah, ya, dari tokoh utama dan tokoh lawan, ya, atau antagonis. Jadi 3 itu, ya. Nah, sekarang amanat, ya. Amanatnya eta pesan atau nasihat nu rek disampaikan, ya, terhadap si pengarang, ya, lewat cerita. Nah, jadi itu, ya. Tadi unsur-unsur intrinsik itu banyak, ya, poin. Nah, sekarang unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Yaitu unsur-unsur, ya, nu aya di luar karya sastra, ya, yang di luar karya sastra, tapi secara langsung, tetapi secara tidak langsung, ya, pengaruhan wangunan atau sistem organisme karya sastra. Nah, jadi unsur-unsur ini, ya, meliputi apa di sini? Yang pertama, nilai-nilai dina carita, ya, biasanya yaitu ada, ya, agama, budaya, politik, ekonomi, ya. Nilai-nilai ceritanya seperti itu. Terus latar belakang kehidupan pangarang, ya, diceritakan situasi sosial, ya, cerita diciptakan situasi sosialnya seperti apa. Terus teknis nulis cerita pondoknya, ya. Terus tema, ya, bahan cerita, ya, alur, ya, tokoh, dialog, sudut pandangnya seperti apa, dan praktakannya, ya, seperti apa, ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita ke perbedaan, ya, antara carkon dengan dongeng. Nah, takutnya ada yang bingung, Pak, apakah sama, ya, carkon dengan dongeng? Tentu, ya, beda. Nah, makanya kita lihat di sini. Yang pertama, dongeng biasanya, ya, ngabogaan eusi nu mangrupa carita hayal. Jadi yang pertama, dongeng ini mempunyai, ya, karakter, ya, isi berupa hayalan. Sedangkan carkon eusina bisa mangrupa carita hayal atau carita nyata. Sedangkan carkon biasanya, ya, berupa cerita hayalan atau cerita nyata. Yang kedua yaitu dongeng kaasup carita prosa heubeul, ya. Dongeng biasana anu nulisna anonim, eusina biasanya nyaritakeun kabaikan nu ngalawan kajahatan jeung sifat statis. Sedangkan carkon kaasup carita prosa anyar. Carkon biasana anu nulisna jelas. Jadi carkon ini biasanya yang nulisnya itu jelas, ya. Temana biasanya lebih bebas, kabogaan sifat nu dinamis. Berbeda dengan dongeng. Nah, jadi itu. 3 yaitu saluyu jeung ciri-ciri liana nu aya dina prosa gitu. Carita dongeng biasana mangrupa istana sentris, kabogaan sifat-sifat nu aya dina karajaan fantastis serta dipangaruhan ku sastra Hindu jeung Arab. Itu, ya, dalam dongeng. Tetapi kalau carkon oge saluyu jeung ciri-ciri nu liana nu aya dina prosanya, dan dina carkon biasana mangrupa rakyat sentris, ya, bahana mawa tina kahirupan nu aya di rakyat sekitar atau realistis. Jadi carkon ini lebih realistis, ya, mencakup kehidupan sekitar, ya, yang diceritakan. Itu. Kalau dongeng kan tidak dongeng kerajaan, ya, dongeng hayalan, ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, carita hayal dina dongeng oge biasana sok leuwih loba bohongna, ya. Seperti aya sato nu bisa ngomong. Nah, itu. Sedangkan carita dina carkon leuwih logis serta realistis, ya, tibatan carita dongeng. Jadi cerita dongeng ini kebanyakan banyak bohongnya, ya. Seperti apa? Seperti misalkan hewan bisa ngomong, ya, nah, dan lain-lain. Atau hewan
seperti karakter manusia. Tetapi kalau di carton kan tidak. Yang kelima, biasana palaku dina dongeng bisa naon bae. Seperti umpama bisa jelema barang tutuhan atau ge satu. Sedangkan palaku nu aya dina carton biasana ngan jelema unggul. Nah, jadi yang kelima ini ya ciri-ciri yang mencolok antara dongeng dan carton itu, kalau dongeng ya bisa apa saja ya tokohnya, seperti jelema, orang ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu bisa dijadikan dongeng. Ya, hewan seperti manusia bisa ngomong dan lain. Tetapi kalau carton itu ya para pelaku dan tokohnya itu adalah hanya orang saja. Ya, tidak ada yang tokohnya hewan dan lain-lain seperti di dongeng. Jadi hanya manusia saja ya, tokoh. Nah, jadi itu ya perbedaan carton dan baik ya nanti sekalian, mungkin itu saja ya pembahasan hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen atau via email ya. Oke, itu saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.